Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang penilaian portofolio. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Inken Syafana Putri, sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yaitu Lia Fitri Antoni, Fadila Sarbita, Rima Yara Omsefa, dan Siti Khaira Sabila. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Fadila Sarbita. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dari portofolio. Secara umum, portofolio merupakan kumpulan dokumen yang berupa objek penilaian dan dipakai oleh seseorang atau kelompok dan atau lembaga dengan tujuan untuk mendokumentasikan dan menilai perkembangan suatu proses. Portofolio berasal dari bahasa Inggris yaitu portfolio, yang artinya dokumen atau surat-surat. Sebagai pendapat lain juga menyatakan portofolio berasal dari kata kerja yaitu portfolio, yang artinya dokumen atau surat-surat. Sebagai pendapat lain juga menyatakan portofolio berasal dari kata kerja potare, berarti membawa, dan kata benda bahasa Latinnya foglio yang berarti lembaran. Dalam dunia pendidikan, portofolio dapat digunakan guru untuk melihat perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan kumpulan hasil karya sebagai bukti dari suatu kegiatan pembelajaran. Portofolio juga dapat dipandang sebagai suatu proses sosial pedagogis, yaitu sebuah proses sebagai collection yang terdapat di dalam pikiran peserta didik, baik yang secara berwujud pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang dinilai. Artinya, portofolio bukan hanya berupa benda nyata, namun juga mencakup segala pengalaman yang terjadi pada diri peserta didik. Selanjutnya, menurut Popan tahun 1994, penilaian portofolio menurutnya adalah sebuah penilaian secara berkesinambung dengan metode pengumpulan informasi atau data secara sistematik atas hasil pekerjaan dari peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Nah, untuk portofolio sendiri, dalam file portofolio, di sini guru mengumpulkan sebuah bukti fisik dan catatan presentasi dan serta prestasi peserta didik, seperti dari hasil ulangan, hasil tugas mandiri, serta hasil praktikum yang dilakukan oleh peserta didik. Data ini yang terkumpul dari waktu ke waktu, lalu kemudian digunakan oleh guru untuk menilai dan melihat perkembangan kemampuan dari peserta didik secara akademik. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Fadila Sarbita. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Khaira Sabila. Tujuan dan fungsi penilaian portofolio. Penilaian portofolio dapat digunakan sebagai alat formatif maupun sumatif. Portofolio sebagai alat formatif digunakan untuk memantau kemajuan peserta didik dari hari ke hari dan mendorong peserta didik dalam merefleksi pembelajaran mereka sendiri. Portofolio seperti ini difokuskan pada proses perkembangan peserta didik dan digunakan untuk tujuan formatif dan diagnostik. Penilaian portofolio ditujukan untuk penilaian sumatif pada akhir semester atau akhir tahun pembelajaran. Hasil penilaian portofolio sebagai alat sumatif ini dapat digunakan untuk mengisi angka rapor peserta didik yang menunjukkan prestasi peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Sedangkan fungsi dari penilaian portofolio adalah sebagai bahan tindak lanjut dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh peserta didik sehingga guru dan orang tua mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Untuk tujuan dan fungsi yang lebih jelas akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selain dapat dipergunakan untuk memantau perkembangan peserta didik dan mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, penilaian portofolio juga sangat bermanfaat bagi guru untuk menilai kebutuhan, minat, kemampuan akademik, dan karakteristik peserta didik secara perorangan. Dikumpulkan dalam sebuah portofolio
Diberikan beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, hasil proyek penyelidikan atau praktik siswa yang disajikan secara tertulis. Yang kedua, hasil kerja siswa dengan menggunakan alat rekam atau komputer atau disket. Yang ketiga, gambar atau laporan hasil pengamatan. Yang keempat, deskripsi dan diagram pemecahan suatu masalah. Yang kelima, laporan kerja kelompok. Yang keenam, laporan tentang sikap siswa terhadap pelajaran. Menurut Collins, dalam buku Nahadi dan Kartono, evaluasi, asesmen atau penilaian portofolio merupakan suatu bentuk penilaian yang sesungguhnya atau otentik. Hal ini disebabkan karena pada asesmen portofolio sumber informasi yang dijadikan pertimbangan dalam bentuk pekerjaan siswa yang dikoleksi secara sistematis. Dengan demikian, perkembangan kemampuan siswa dapat dilihat secara mudah. Sumber informasi berupa hasil pekerjaan siswa dikumpulkan dalam berbagai bentuk diantaranya. Yang pertama, hasil kerja laboratorium dalam wujud laporan hasil kerja. Yang kedua, hasil pelaksanaan tugas oleh peserta didik, misalnya buku tugas, buku PR, buku kerja, clipping, foto atau gambar. Yang ketiga, hasil ulangan harian atau semester. Yang keempat, penghargaan tertulis, misalnya sertifikat mengikuti lomba. Yang kelima, daftar kehadiran. Yang keenam, catatan pribadi atau anekdik. Yang ketujuh, catatan tentang peringatan yang diberikan guru kepada peserta didik melakukan suatu kesalahan. Yang kedelapan, audiovisual. Dan yang terakhir adalah buku aktivitas. Terima kasih pada Siti atas penjelasannya. Yang akan saya sampaikan sendiri yaitu jenis penilaian. Pada saat ini, kita digambarkan bagaimana jenis penilaian portofolio, di mana kita nilai peserta didik. Peserta didik ini bisa terbagi menjadi perseorangan atau kelompok. Lalu sistem akan menghasilkan proses dan produk. Proses akan menghasilkan kerja. Lalu dari proses nanti akan menghasilkan produk yang mana berupa tampilan dan dokumen. Berikutnya yaitu tujuan penilaian portofolio. Terdapat beberapa poin tujuan dari penilaian portofolio ini. Di antaranya yaitu menghargai perkembangan peserta didik karyanya, lalu mendokumentasikan proses pembelajaran, yang mana nanti akan menghasilkan output berupa nilai yang dapat dilihat oleh orang tua siswa ataupun guru lain tentang perkembangan peserta didik tersebut. Lalu memberi perhatian pada prestasi kerja, merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi. Tentu saja salah satu hasil dari portofolio ini adalah melakukan eksperimen. Lalu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, bertukar informasi antara orang tua peserta didik dengan guru lain, mempercepat pertumbuhan konsep diri positif peserta didik, meningkatkan kemampuan refleksi diri, dan membantu peserta didik merumuskan tujuan. Berikutnya itu fungsi penilaian portofolio. Terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah sumber informasi. Sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik. Berdasarkan penjelasan tadi, hasil dari portofolio tersebut akan dinilai oleh guru, lalu hasilnya nanti akan digunakan sebagai sumber informasi oleh orang tua siswa. Bagaimana perkembangan pembelajaran yang dihasilkan oleh peserta didik atau siswa yang akan diketahui nanti oleh orang tuanya. Terus poin kedua, alat pembelajaran, yang mana merupakan komponen kurikulum. Karena portofolio mengharuskan peserta didik untuk menyeleksi dan menunjukkan hasil kerja mereka. Lalu alat penilaian autentik, dan yang terakhir self-assessment. Peserta didik mempunyai kesempatan yang banyak untuk menilai diri dari waktu ke waktu. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dea Fitri Antoni. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip penilaian portofolio. Di sini, proses penilaian portofolio menuntut terjadinya interaksi multi arah, yaitu dari guru ke peserta didik, dari peserta didik ke guru, dan antar peserta didik. Direktorat PLP Ditjen Diknas tahun 2003 mengemukakan pelaksanaan penilaian portofolio hendaknya memperhatikan beberapa prinsip-prinsip di bawah ini, yakni yang pertama itunya saling mempercayai atau mutual trust.
Artinya, jangan ada saling mencurigai antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik sesamanya. Mereka harus sama-sama saling percaya, saling membutuhkan, serta saling membantu, terbuka dan jujur, sehingga dapat membangun suasana penilaian yang lebih kondusif. Kedua, kerahasiaan bersama atau confidently. Artinya, guru harus menjaga kerahasiaan semua hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang ada, baik perseorangan maupun kelompok, tidak boleh diberikan atau diperlihatkan kepada siapapun sebelum dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, milik bersama atau joint ownership. Artinya, semua hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang ada harus menjadi milik bersama antara guru dan peserta didik. Karena itu harus dijaga bersama, baik penyimpanannya maupun penempatannya. Yang keempat, kepuasan atau satisfaction. Artinya semua dokumen dalam rangka pencapaian standar kompetensi dan indikator harus dapat memuaskan semua pihak, baik guru, orang tua, maupun peserta didik. Yang kelima dan yang merupakan terakhir itu adanya kesesuaian atau relevansi. Artinya dokumen yang ada harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, indikator yang diharapkan kesesuaian ini berkaitan dengan kepuasan. Berikutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk penilaian dari portofolio. Yang pertama itu adanya catatan anekdotal, di mana catatan anekdotal ini merupakan lembaran-lembaran isi yang mencatat tentang perilaku siswa, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Bagaimana sikapnya kepada guru maupun antar peserta didik. Yang kedua, daftar cek, yakni daftar yang disusun berdasarkan tujuan dari perkembangan dari peserta didik, baik dalam belajarnya maupun dari dalam tingkah lakunya di sekolah. Yang ketiga, skala penilaian. Dalam skala penilaian ini mencatat isyarat perkembangan, yakni adanya beberapa macam-macam bentuk penilaian untuk mencatat bagaimana perkembangan dari siswa. Yang keempat, respon siswa terhadap pertanyaan. Respon siswa terhadap pertanyaan ini ialah jika siswa diberikan pertanyaan oleh guru, maka bagaimana respon siswa terhadap guru? Apakah ia akan menjawabnya dengan baik, ataupun ia tidak baik, ataupun ia tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang terakhir itulah tes screening, di mana dalam tes screening ini mengidentifikasi keterampilan sebuah pembelajaran. Bisa juga kita sebut sebagai evaluasian setelah kita melakukan pemaparan materi kepada siswa, lalu kita memberikan beberapa soal pelatihan agar dapat mengidentifikasi keterampilan pembelajaran siswa setelah melakukan pembelajaran. Baiklah, kepada slide selanjutnya itu adanya perencanaan penilaian portofolio. Perencanaan penilaian portofolio ini dibagi menjadi beberapa langkah-langkah, yakni yang pertama yaitu langkah pertama kita menentukan maksud atau fokus dari portofolio. Dalam langkah ini, guru melakukan kegiatan menentukan tujuan dari penilaian dengan metode portofolio. Apakah bentuk memantau proses pembelajaran atau mengevaluasi hasil belajar atau keduanya. Nah, yang kedua, menentukan aspek isi yang dinilai. Dalam langkah ini, guru melakukan kegiatan menentukan hanya karya terbaik siswa atau karya yang berisi perkembangan belajarnya, menentukan pengetahuan, keterampilan, atau sikap apa yang menjadi aspek utama untuk dinilai. Yang ketiga, menentukan bentuk, susunan, atau organisasi portofolio. Dalam langkah ini, guru melakukan kegiatan menentukan bentuk portofolio, menentukan jenis isi dokumen, maksudnya menentukan kompetensi dasar dan indikator apa yang harus dicapai dalam wujud evidence yang mungkin berupa karya cipta atau catatan laporan dan lain sebagainya. Yang keempat, menentukan penggunaan portofolio. Dalam langkah ini, guru melakukan kegiatan menentukan penggunaannya, apakah untuk siswa saja, atau orang tua saja, atau kepada kepala sekolah, atau guru lain, dan siswa lain. Yang kelima, menentukan cara menilai dari portofolio. Dalam langkah ini, guru melakukan kegiatan menentukan pedoman atau rubrik penskoran untuk setiap isi portofolio, menentukan penilaiannya oleh guru sendiri atau guru dan siswa. Yang keenam, menentukan bentuk atau penggunaan
penggunaan rubrik. Dalam langkah ini ditentukan apakah nilai portofolio akan digunakan sebagai satu skor saja dalam keseluruhan penilaian atau tidak. Terima kasih kepada Dia Fitriantoni atas penjelasannya. Materi terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, Mayora Oksipa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang perbedaan penilaian portofolio dengan penilaian lainnya. Di sini terdapat perbedaan penilaian tes dengan penilaian portofolio. Perbedaan yang pertama, tes biasanya dilakukan untuk menilai kemampuan intelektual siswa melalui penguasaan materi pembelajaran. Sementara pada penilaian portofolio menilai seluruh aspek perkembangan siswa, baik itu intelektual, minat sikap, dan keterampilan. Perbedaan yang kedua yaitu kriteria penilaian tes ditentukan satu untuk semua, sementara kriteria penilaian portofolio ditentukan sesuai dengan kriteria siswa. Nah, untuk perbedaan yang ketiga, penilaian dilakukan dengan berorientasi pada pencapaian hasil belajar, sementara pada penilaian portofolio, penilaian berorientasi pada kemajuan usaha yang dilakukan siswa termasuk pencapaian hasil belajar. Nah, perbedaan yang terakhir yaitu penilaian melalui tes biasanya dilakukan pada akhir program pembelajaran, sementara penilaian portofolio dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tahapan pengembangan penilaian portofolio. Di sini terdapat 6 tahapan pengembangan portofolio. Yang pertama yaitu pencapaian tujuan, yang kedua penentuan isi, yang ketiga penilaian bahan, yang keempat penentuan kriteria, yang kelima penentuan format penilaian, dan yang keenam yaitu pelaporan asesmen. Nah, yang pertama yaitu penentuan tujuan portofolio. Hal yang paling utama dalam sebuah asesmen portofolio adalah adanya tujuan atau purpose yang menunjukkan portofolio tersebut akan digunakan. Penentuan tujuan sangat berpengaruh terhadap penggunaan jenis portofolio atau asesmen portofolio kerja, dokumentasi, atau penilaian. Tujuan utama dilakukannya portofolio adalah untuk menentukan evidence peserta didik dan proses bagaimana evidence tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti yang tepat yang dapat menunjukkan pencapaian belajar peserta didik. Dan berikutnya dalam asesmen portofolio, setelah tujuan penilaian ditetapkan, adanya penentuan isi portofolio. Pada tahapan ini, isi dan bahan asesmen portofolio harus mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan. Bahan-bahan penilaian portofolio dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu penghargaan yang diperoleh oleh peserta didik, baik tertulis maupun lisan, seperti sertifikat hasil lomba atau catatan guru tentang penghargaan lisan yang pernah diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, hasil pekerjaan peserta didik, seperti lembar kerja siswa atau LKS, clipping, hasil ulangan, hasil kerja kelompok, dan hasil rangkuman. Yang ketiga yaitu catatan atau laporan dari orang tua peserta didik atau teman sekelas. Kriteria selanjutnya yaitu kriteria penilaian. Dalam penilaian portofolio merupakan proses penilaian yang berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan, khususnya aspek psikomotor atau unjuk kerja peserta didik dalam suatu periode tertentu. Berikutnya yaitu menentukan format penilaian portofolio dan pelaporan asesmen portofolio. Yaitu kelebihan dan kekurangan. Nah, materi yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan portofolio. Mungkin kita akan membahas kelebihan portofolio terlebih dahulu. Nah, kita lihat yang pertama, kelebihan portofolio dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan refleksi diri. Yang kedua yaitu membantu guru melakukan penilaian secara adil, objektif, dan transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi kreativitas
peserta didik di kelas. Yang ketiga yaitu mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka kerjakan, baik itu di kelas maupun di luar kelas dalam rangka implementasi program pembelajaran. Yang keempat yaitu meningkatkan peran peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian. Yang kelima yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka. Nah, itulah kelebihan dari portofolio. Selanjutnya yaitu kekurangan portofolio. Yang pertama, membutuhkan waktu dan kerja keras yang ekstra. Yang kedua, penilaian portofolio dianggap kurang reliabel dibandingkan dengan bentuk penilaian yang lain. Yang ketiga yaitu adanya kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir sehingga proses penilaian kurang mendapatkan perhatian. Yang selanjutnya yaitu jika guru melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat teacher oriented, kemungkinan besar inisiatif dan kreativitas siswa peserta didik akan terbelenggu sehingga penilaian portofolio tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ara atas penjelasannya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa portofolio merupakan kumpulan dokumen berupa objek penilaian yang dipakai oleh seorang kelompok, lembaga, bertujuan untuk mendokumentasikan dan menilai perkembangan suatu proses. Yang mana portofolio yang kita nilai saat ini adalah portofolio yang dibuat oleh peserta didik atau siswa. Penilaian portofolio merupakan penilaian secara berkesinambungan dengan metode pengumpulan informasi atau data secara sistematik dan hasil pekerjaan peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dan fungsi dari portofolio sendiri yaitu untuk mengetahui dan memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik secara lengkap dengan dukungan data dan dokumen yang akurat. Yang mana jenis-jenis penilaian portofolio itu bisa berupa hasil kerja laboratorium, hasil pelaksanaan tugas berupa PR, buku kerja, clipping, foto atau gambar, hasil ulangan harian, penghargaan tertulis seperti sertifikat lomba, daftar kehadiran, catatan pribadi atau adnekdik, catatan tentang peringatan yang diberikan guru, audio visual, dan buku aktivitas. Di balik kelebihan portofolio itu juga terdapat kekurangan portofolio, yang mana kelebihan portofolio itu dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dan fungsi-fungsi yang sudah disebutkan di atas tadi. Sedangkan kekurangannya membutuhkan waktu dan kerja keras ekstra. Penilaian portofolio dianggap kurang reliabel dibandingkan dengan bentuk penilaian yang lain. Ada kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir sehingga proses penilaian kurang mendapatkan perhatian. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa didiskusikan pada kolom diskusi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.